Pada siang hari ini kita bertemu lagi di dalam perbincangan-perbincangan kita. Pada hari ini tema kita akan berbicara tentang filsafat. Jadi pada saat ini kita sudah mengundang satu frater dari Fakultas Widya Sasana. Langsung saja kita sambut. Silakan memperkenalkan diri. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk undangannya untuk hadir di forum ini untuk menjelaskan ilmu filsafat ya. Ya betul. Jadi saya sendiri seorang mahasiswa di ST Widya Sasana Malang, jurusan filsafat teologi S1. Jadi masih dalam proses menuju ke S1-nya. Oh ya, saya sampai lupa memperkenalkan diri Ya. karena saya semangatnya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Umum. Nama saya Amr Siswi Priyadi. Jadi kita langsung saja. Menurut Prater, kan banyak yang mengatakan bahwa filsafat itu susah. Ya. Maksudnya ilmunya, pelajarannya susah-susah. Maksudnya kita harus memahami tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh zaman dulu yang misalkan seperti siapa ya? Yang banyak bilang ada yang kayak Plato, seperti Socrates. Nah, itu kan pemikiran orang zaman dulu yang sudah bisa dibilang ratusan tahun, ribuan tahun. Iya. Nah, terus kita di dalam filsafat ingin memahaminya, dan kebanyakan pada umumnya itu pasti bingung bagaimana memahami tentang filsafat. Apakah Prater bisa menjelaskannya supaya saya dan mungkin teman-teman yang lain bisa lebih memahami dengan lebih mudah tentang memahami tentang filsafat itu. Jadi baik, berfilsafat itu sebenarnya mudah. Arti kata filsafat itu sendiri itu pertama, untuk orang berfilsafat itu keingintahuan sesuatu. Dia merasa tertarik. Apa sih? Dia macam melihat mungkin melihat buku ini, Ya. dia akan merasa tertarik. Disitulah faktor pertama menumbuhkan dalam diri orang itu berfilsafat. Oh, misalkan kayak kita bingung gitu seperti itu. Jadi Oh, ya. ada rasa ketertarikan dulu. Terus lantas bagaimana berfilsafat ya dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya sederhana untuk berfilsafat. Kenapa saya mengatakan sederhana? Karena pada umumnya filsafat itu adalah seperti ilmu-ilmu yang saudara embani di universitas Anda. Basicnya adalah berpikir. Namun bedanya filsafat dengan ilmu-ilmu lain ialah filsafat lebih mengkaji lebih mendalam lagi, lebih mendalam, lebih radikal. Radikal berartinya bahwa sampai ke akar. Yang menjelaskan sesuatu sampai ke akarnya. Radikal dalam arti ini bukan seperti politik ya, seperti Ya. yang terjadi di negara kita ini, tapi radikal ya dalam ilmu filsafat adalah sampai ke akar untuk melihat sesuatu itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama bahwa berfilsafat itu mudah dari rasa ketertarikan dan melihat sesuatu itu sampai ke akarnya. Tepatkan depan. Ini ada rasa ketertarikan tentang berfilsafat dari botol air minum. Ketika saya mendapatkan botol air minum ini, saya bertanya kepada saudara, apa yang Anda lihat dari botol air minum ini? Kalau yang saya lihat, kalau secara fisik saya melihat ada tutupnya, Ya, terus itu ini saja. ada botolnya, maksudnya wadahnya, Ya, terus dalamnya ada air. itu saja. Iya, ini saya lihat. Yang saya lihat itu saja. Ya. Oke, baik. Jadi berfilsafat ada satu poin juga yang ditekankan bahwa lebih mendekatkan dimensi makna. Jadi seperti yang saudara lihat tadi, dari tutupan botolnya, dari wadahnya, dari airnya, itu kelihatan dari secara fisiknya. Metafisiknya belum kelihatan. Substansial dari botol air minum ini apa sebenarnya? Substansialnya Bisa menghilangkan Ya, dahaga, itu menyegarkan kita. ya.
itu masih visi. Masih visi juga? Masih visi. Masih visi. Jadi ini belum sampai akarnya. Iya, belum sampai akarnya. Menarik. Jadi, terus nah, apalagi yang apa ya? Kalau dipikir ya cuma itu ya? menyegarkan. Saat kita minum, ya itu membuat segar, membuat apa ya? Rasa haus kita menghilang. Iya. Nah, itu masih dalam visi. Nah, kalau saya melihat botol air minum ini, ide kelihatannya tidak? Ide. Lihat tidak? Tidak, ini kan botol air. Botol air minum ya. Jadi ini adalah sebuah ide. Nah, kenapa saya mengatakan ide? Karena pertama kita bisa lihat dari unsur kesenian. Dia ada botol seperti yang tadi dibuat secara seni, ada tutupannya, dan bisa juga dikatakan ada unsur politiknya ini. Politiknya dalam botol. Iya, jadi ini termasuk dalam ide ini. Jadi politik dalam botol ini, jadi botol dikemas dan disalurkan ke perusahaan-perusahaan pembuat botol. Iya. Dan di pemerintah yang melabelkan ini dan dipasarkan. Ini politik. Bisa juga kita lihat dari unsur kesenian, unsur politik. Bisa kita lihat dari alamnya. Alam. Kalau itu alam ya. Alami ya. Kalau botol alam, mana? airnya. Oh ya betul. Air dari alam. Betul. Selain dari alam, kita bisa lihat dari Tuhan. Di mana Tuhannya? Karena akar itu sampai ke airnya, kita melihat bahwa air itu datang dari mana? Penciptanya. Oh iya. Kita akan melihat sampai ke Tuhan. Ya. Nah, jadi berfilsafat itu mudah. Kita melihat sesuatu, rasa tertarik. Kita melihat sesuatu dan kita mengkaji lebih dalam sampai ke akarnya, seperti dijelaskan tadi semuanya. Nah, sehingga dalam hal ini berfilsafat itu bukan cuma hanya melihat fisiknya saja, tapi metafisiknya itu apa? Nah, itu adalah berfilsafat. Sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari atau di universitas saudara, jika melihat sesuatu dari fisiknya saja, berarti belum bisa dikatakan sebagai seorang filsuf atau berfilsafat. Berfilsafat itu seperti tadi, jadi rasa tertarik melihat sesuatu itu sampai ke akarnya, idenya. Saya atau teman-teman yang lain agak-agak bingung tentang maksudnya kata metafisik. Bisa jelaskan, Prater? Nah, jadi dalam berfilsafat ada dua poin yang ditekankan, fisik dan metafisik. Jadi fisik itu seperti tadi, seperti yang sudah jelaskan bahwa ada tutupannya, ada wadahnya, air, itu fisik. Nah, kalau metafisik itu dia di atas dari fisik, seperti yang saya jelaskan beberapa poin tadi. Jadi dalam metafisik kita bisa lihat ada unsur idenya. Jadi pertama kita lihat ide, ya, nilai keseniannya, nilai seni dari botol ini. Kita bisa lihat juga unsur politiknya juga di dalam, dan alamnya juga bisa dapat, sampai pada Tuhan. Nah, ini adalah metafisik. Jadi metafisik itu misalnya tadi fisik kita lihat cuma bentukannya saja, misalnya seperti botol. Tapi setelah kita melihat lagi sampai ke metafisiknya, bisa sampai misalkan pemikiran kita tentang misalkan botol ini, ternyata ada unsur politiknya, unsur seninya, alamnya, Tuhannya, ketuhanannya. Oh iya. Sejauh ini sudah bisa berfilsafat ya? Sedikit-sedikit. Paling sedikit-sedikit. Jadi, ini terima kasih. Ini selain botol, saya juga bisa menjelaskan dari buku. Jadi, ini kan kita semua pasti di universitas atau di kampusnya saudara itu pasti tidak jauh dari buku. Ya, betul. Dan kadang kalau mahasiswa atau seorang penggiat buku itu membaca dan melihat isinya saja, melihat isinya. Nah, dari buku ini saya juga kita bisa melihat makna dari sebuah ide itu. Jadi fisiknya ya kelihatannya seperti ini, ada covernya, ada tulisan-tulisannya, berapa halamannya. Nah, kalau sampai di sini saya melihat spiritualitas daun kering ya. Menurut Profesor Armada Rianto, ya, dari ini bukunya Rema dan Daun Kering. Pas kita buka pada halaman 10
spiritualitas daun kering. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan kalau bagi kita. Apa sih spiritualitas daun kering itu? Jadi, kebetulan juga ada di depan sini ya sebagai hiasan sekaligus sebagai contoh. Jadi berfilsafat itu mudah. Ada barang di depan, kita bisa menggunakan itu sebagai filsafat. Oh, jadi bisa dari Iya. Barang-barang Iya. di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita jadikan untuk bahan berfilsafat. Iya, bisa. Oh. Mudah, berfilsafat itu mudah. Tidak sesulit yang kebanyakan orang yang dibayangkan oleh banyak orang. Filsafat itu mudah, bahkan lebih keseharian hidup kita, lebih akrab dengan hidup kita sehari-hari filsafat. Nah, kita nanti tentang spiritualitas daun kering. Kalau kita lihat sebuah pohon, ya, saudara, kita lihat sebuah Iya. pohon itu punya tahap pertumbuhan, ya, punya proses pertumbuhan dari benih ditanam di tanah, dia bertunas, bertumbuh, punya cabang-cabang, daun-daun, sampai pada sebuah daun seperti yang dijelaskan dalam buku ini oleh Romo Armada Rianto, ya. Menarik. Kenapa menarik? Nah, kita bisa melihat makna dari sebuah pohon itu dari daun kering itu sendiri. Kita bisa mengatakan bahwa daun kering ini mengajarkan suatu hal yang baru, suatu makna yang artinya bahwa kerendahan hati. Saya bisa ambil contoh dari kerendahan hati. Kita bisa berteologi tentang kerendahan hati dari hal-hal yang mudah kita amati, ya, hal-hal yang sederhana di depan kita. Kita bisa amati, nah ini seperti pohon ini. Jadi daun kering ini dia bertumbuh, contohkan saja, ya, di daun keringnya. Iya. Nah, dia jatuh ke tanah, dia melembur diri dengan tanah, dia menjadi hunus. Iya. Seperti jadi hunus, dia kan jadi pupuk. Iya, betul. Kembalilah ke menjadi pupuk, dia memupuk kembali Pohon. pohon. Dia ada pertumbuhan baru. Nah, artinya bahwa kita lihat kembali ke belakang sebagai daun kering. Di sini kenapa saya mengatakan bahwa ada kerendahan hati di sini? Untuk menjadi rendah hati, pertama kita harus melepaskan diri. Kita tidak boleh terikat pada sesuatu. Kita harus menjatuhkan diri. Tidak boleh terikat. Itulah kerendahan hati. Jadi maksudnya dalam kerendahan hati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh melekatkan diri dengan ego, cinta diri, kesombongan. Nah, di sini ada ilmu filsafat. Kita bisa melihat filsafat itu mudah, Pak. Ini kita bisa melihat maknanya di sini bahwa daun kering mengajarkan kita suatu kerendahan hati. Bahwa tidak selamanya kita harus menjadi rendah hati itu, kita harus melepaskan diri. Membiarkan diri kita terjatuh di tanah, kita dilembur dan menjadi pupuk bagi kehidupan yang baru. Ya. Seperti sebenarnya mudah berfilsafat. Hanya mungkin kebanyakan orang di luar atau mungkin di kampusnya saudara melihat filsafat itu mudah karena pertama, mereka mungkin melihat dari fisiknya saja. Ya, fisiknya saja. Tapi kalau mereka melihat dari metafisik dan lebih mendalam, mengkaji sampai ke akarnya, sebenarnya menarik. Hal-hal kecil begini membuat kita bisa berfilsafat sehari-hari. Saya rasa demikian, ya, begitu. Menarik. Untuk berfilsafat, mungkin untuk awal menurut saya pribadi itu susah karena bagi kita yang dari kampus luar, maksudnya yang umum, pasti akan susah menurut saya. Tapi setelah kita belajar pelan-pelan tentang filsafat seperti tadi dikatakan oleh Prater, kita bisa melihat semua yang ada di sekitar kita menjadi bahan untuk kita berfilsafat, bahan kita untuk bertanya, oh kenapa dia bisa jadi, misalnya kita bisa bertanya kenapa ada bom, misalkan seperti itu, kenapa ada misalkan pohon, kenapa ada pinjam, kenapa ada buku, kenapa ada laptop, itu bisa jadi bahan berfilsafat semua. Jadi menurut saya sangat menarik lah. Sangat menarik. Pembicaraan tentang filsafat ini. Saya rasa ini sudah mencapai waktu akhir pembicaraan kita, Prater. Terima kasih. Sama-sama. Untuk meluangkan waktunya di dalam kesibukan studinya di kampus, dan kami juga akan mendoakan Prater untuk terus lanjut, semoga lancar di dalam studinya, dan kami sungguh berterima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang kepada kami. Ya, semoga saja bahwa
apa yang saya bawakan tentang ilmu filsafat dan cara berfilsafat bisa membantu teman-teman di kampus-kampus lain. Terutama sih saya lebih menekankan bahwa dengan ini menekankan supaya orang itu lebih mencintai filsafat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Prate. Terima kasih ya. Kita sampaikan salam dulu. Dan Terima kasih teman-teman. sampai jumpa.